Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa itu disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan 60 hari 60 malam sebelum Ramadan itu datang. Dia yang dosanya sudah diampuni, tidak ada sebesar ujung rambut, ingin masuk ke bulan Ramadan. Dia yang sudah dijamin surga, ingin masuk ke bulan Ramadan. Dia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, 60 malam sebelum masuk bulan Ramadan meminta ingin sampai ke bulan Ramadan. Lalu mengapa ada orang yang bergelimang dosa, tak pernah sedikit pun ada jaminan masuk surga, tapi dia tak mau tahu dengan Ramadan, tidak pernah ambil pedoa yang terjadi pada dirinya? Berarti tak ada iman, keyakinan bahwa setelah mati dia akan hidup lagi. Bagi dia hidup ini hidup begitu saja, lahir, merangkak, berjalan, jatuh, gagah perkasa, pemuda berkuasa, punya harta benda, kaya, tua, sakit, mati, dimakan cacing tanah, selesai. Tak ada itu yang namanya setelah hidup akan mati, setelah mati akan hidup lagi. Dia tidak merasa penting dengan Ramadan. Tapi hadis itu dhaif, memang betul. Kalau hadis itu dhaif, masalahkah meriwayatkan hadis yang dhaif? Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ijma' ulama tentang boleh mengamalkan hadis dhaif selama cukup syarat, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kata pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk motivasi beramal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para khatib menyampaikan doa itu, alim ulama meminta kepada Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Makanan sudah lengkap, 4 sehat, 5 sempurna, jaga kesehatan, olahraga. Tapi ternyata malaikat maut datang lebih cepat dari keinginan. Ada yang lebih dekat daripada cita-cita dan harapan, kematian. Menjadi orang kaya belum pasti kaya, ingin sukses belum tentu dapat. Tapi kematian yang kamu lari daripadanya, innal mautal ladzi tafirruna minhu, kamu lari dan mati, fa innahu mulaqikum, dia yang akan datang menjumpai kamu. Kalaulah kematian itu karena sakit, berapa banyak orang sehat walafiat mati dalam keadaan batuk, dalam keadaan tersedak, dalam keadaan sujud, dalam keadaan tertawa. Pembawa acara televisi mati dalam keadaan tegak berdiri. Kalaulah kematian itu menunggu tua, berapa banyak anak muda yang gagah perkasa, selesai olahraga, menarik nafas panjang sekaligus nafas terakhir, mati. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan, itu adalah kesempatan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum. Ada 4 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah sama nuna sana 80 tahun, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah buat dosa sekedip mata. Paginya berjihad, malamnya. Mendengar cerita itu bersedih sahabat. 80 tahun, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah, tak pernah buat maksiat sekedip mata. Lalu bagaimana dengan kami? Umur tak sampai, potong tidur, potong mencari nafkah, potong membesarkan anak-anak, potong lalai lupa, bergelimang dosa. Allah Maha tahu. Allah tahu sahabat-sahabat Nabi itu bersedih, umurnya tak sampai 80 tahun. Maka diturunkannya ayat untuk menyenangkan hati mereka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam qadar itu? Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kau bersedih karena amal mereka 80 tahun, maka 83 tahun 1000 bulan lebih. Bahkan sesungguhnya makna khairum min alfi syahrin, bukan 1000 bulan, tapi angka yang tertinggi dalam hitungan Arab adalah 1000. Maka sesungguhnya makna alfi syahrin tanpa batasan, karena batas tertinggi adalah 1000 bulan. Jangan pernah bersedih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, tapi sesungguhnya keutamaan diberikan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Orang yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Satu salat berjamaah 27 derajat. Maka siapa yang istiqamah setahun salat berjamaah, berarti umurnya bertambah 27 tahun. 270 tahun. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan dibalas 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Kana al-Imam Syafi'i yukhtimul Quran. Nabi bersabda bahwa Al-Quran satu huruf mendapatkan kebaikan. Direspon Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i terbesar negeri kita. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 khatamah, 60 kali khatam. Padahal ilmunya cukup masuk surga. Sampai hari ini tak berhenti mulut orang menyebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tapi dia tak merasa cukup. Di bulan Ramadan 60 kali khatam. Lantas kita ingin berapa kali khatam di Ramadan ini? Ketika para ulama, Imam Ahmad diberikan hadiah oleh sultan, raja, belum sampai keluar pintu istana, dia bagikan kepada fakir miskin. Dengan ilmunya dia sudah cukup masuk ke dalam surga Allah. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak bernama Ahmad bin Hanbal. Ditanya orang, Abdullah, berapa rakaat jumlah salat ayahmu? 300 rakaatin fil yaumi wal lailah. Ayahku sembahyang sehari semalam 300 rakaat, 300 rakaat sehari semalam, pagi petang siang malam, 24 jam, 300 rakaat. Sebelum dia masuk penjara, terkena fitnah penguasa zalim, di penjaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah keluar penjara, disiksa, dia tak bisa tegak lama, dia tetap salat 150 rakaat, 150 rakaat. Berapa rakaat tarawih yang akan kita laksanakan? Jangan jawab dengan lidah, terlalu mudah menggerakkan anak lidah, tapi jawablah dengan cita-cita. Kalau kau sampai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin terakhir, hari Selasa, insyaallah akan ku isi, akan kami isi dengan salat tahajud, witir, tarawih, salat sunat duha dan isyraq. Akan kami isi dengan menyantuni anak yatim, fakir miskin. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Berapa du'afa yang akan kita santuni? Ada niat di dalam hati, Allah sampai itu. Allahumma a'ti fiqan khalafa. Orang-orang yang berniat baik, beri dia ganti ya Allah. Kata malaikat pagi sebelum matahari terbit, ma min muslimin yusbihu, setiap orang beriman sampai umurnya pada waktu subuh, dikirim Allah malaikat
malaikat itu mendoakan dia, Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah beras, orang yang bersedekah santunan sembako. Berapa banyak orang tua renta yang ingin tarawih, sobek, robek, koyak kainnya. Ati munfiqan khalafa, beri dia ganti ya Allah, kata malaikat. Tapi bagaimana orang yang bakhil, orang yang pelit, tak menetes rezeki yang dititipkan Allah, dia sangka akan dia bawa mati, dia berikan untuk anak-anaknya, semuanya menjadi perampok, penjahat, pecandu narkoba. Dia bangun rumah yang besar, mereka mabuk, mereka pakai untuk berbuat maksiat dan dosa, karena tidak pernah di dalamnya ada agama, tidak pernah diwariskan Al-Quran. Harta yang kau cari hanya akan menjadi azab belaka, ada barokahnya. Apa kata malaikat mendoakan mereka yang bakhil, yang pelit itu? Allahumma atimukan talafa, binasakan mereka ya Allah. Rumahnya besar, duitnya banyak, emasnya, tabungannya, tapi tak mendatangkan barokah sama sekali. Nah, ahlul qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, kalau orang yang punya rumah itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, tak percaya mereka, tak yakin mereka. Aku bersedekah cukup 2.000, 5.000 saja. Kalau kebetulan akhirat itu ada, alhamdulillah. Kalau kebetulan akhirat itu ternyata tak ada, tak rugi kali. Bagaimana orang berpikir tentang akhirat? Keyakinan yang paling kuat adalah bahwa keyakinan yang membuat kita menjadi beramal. Kalau ada orang yang mengaku beriman, tapi sholatnya serakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, berarti sebenarnya dalam hatinya dia ragu. Apakah betul surga itu ada? Apakah betul neraka itu ada? Apakah memang ada alam barzakh, alam kubur, azab kubur, mungkar nakir itu ada? Apa memang ada kiraman katibin itu ada? Jangan-jangan tidak ada. Ketika Ahmad Dedat ditanya oleh orang ateis yang tak percaya kepada Tuhan, kau tidak berzina, kau tidak makan haram, kau bersedekah, berzikir, bagaimana kalau ternyata setelah mati akhirat itu ternyata tidak ada, surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, mungkar nakir tidak ada, azab kubur tidak ada? Apa jawab Ahmad Dedat? Tidak sesedih engkau kalau ternyata akhirat itu ada, tidak sepicik engkau dan tidak sesakit engkau kalau ternyata aku mati, ternyata surga itu ada, neraka itu ada, dan kau masuk neraka jahanam. Sedangkan aku sudah beramal soleh, berusaha turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan bagi yang tidak percaya bahwa mati itu menyakitkan. Kau berkata bahwa mati itu hanya seperti tidur panjang, kau yang berkata bahwa neraka itu hanya ilusi, kau yang berkata bahwa agama itu hanya fiktif dan fata morgana, silakan. Nanti setelah mati barulah kau sadar, sebelah kananmu Fir'aun, sebelah kananmu Namrus, sebelah kirimu neraka jahanam. Barulah kau sadar, Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan kami lagi ke dunia ya Allah, inna muqinun, kami seyakin-yakinnya, balikkan kami lagi ke dunia ya Allah. Kami ingin tarawih, kami ingin hatam Quran, kami ingin bersedekah. Hari itu tak ada gunanya penyesalan. Yang percaya silakan, yang tak percaya silakan. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang percaya silakan beriman, siapa yang tak percaya silakan kafir. Neraka jahanam sudah siap menanti. Tapi orang-orang yang rindu, serindu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa di mulutnya setiap datang, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saudara kami, ayah kami, mak, tetangga kami yang sekampung dengan kami yang Ramadan tahun lalu duduk di rumahnya karena Covid tak bisa ke masjid, hari ini tahun ini lebih longgar dapat ke masjid.
sedangkan tak dapat ke masjid pun dia tetap tarawih dulu anak-anaknya. Tapi tahun ini ternyata sudah boleh ke masjid dengan kesehatan. Dia tak dapat ke masjid karena ruh sudah berpisah dengan jasad. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Orang beriman tak pernah bersedih. Apa kata orang beriman? Allahumma ja'alil ayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umur kami sampai ke Ramadan, bertambah amal kami. Tapi kalau kau takdirkan kami mesti mati malam ini, rahatan lana min kulli syar. Kalau kami mati, kematian kami itu membuat kami berhenti buat dosa. Orang beriman tak pernah sedih kalau umurnya panjang, amalnya bertambah. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Sebaiknya mereka tak pernah percaya kepada Allah. Mereka berkata agama ini hanya permainan semata. Kalau umurnya bertambah, dosanya makin bertambah, makin lama dibenamkan dalam neraka jahanam. Kalau umurnya pendek, tak ada pahala yang dapat dibawanya menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan jadi mayat. Tulang belulangmu akan dimakan rayap, daging-daging jadi bangkai, dan kau hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.